hari ini kita akan memuji Tuhan dari buku Nyanyian 772 ayat yang pertama. Baca firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajak kami supaya kami hanya berharap pada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam semua kegiatan hidup kami. Hanya Tuhan yang terus kami menolong kami dalam pelatihan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo apa kabar semuanya? Selamat malam, senang bisa berjumpa dengan kalian semua ya. Oke, dalam melanjutkan pelajaran matematik, kali ini kita akan coba mempelajari aritmatika dan numerik. Bagaimana strategi agar bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan mudah. Tentu saja ya kalian sudah makan ya. Oke, jadi kita semuanya sudah dalam keadaan segar untuk menerima pengetahuan ini. Ini bertingkat nanti ya. Jadi dari slide 1 gitu ya, berhubungan dengan slide 2 dan seterusnya. Jadi kita perhatikan dari awal. Suatu saat nanti kalau kalian mau mengulangnya untuk lebih memahaminya atau mengingatnya, maka tentu saja bisa kalian lagi putar YouTube ini. Oke, mari kita coba aritmatika dan numerik. Oh ya, sebelum terlupa, mungkin ada yang baru jumpa juga. Saya perkenalkan lagi, nama saya Mangatur Simanulang. Langsung saja. Kita coba bagaimana menyelesaikan pecahan yang akan diujikan. Bagaimana strategi menyelesaikan pecahan? Seperti pecahan desimal, koma gitu ya, atau persen dan seterusnya. Kalau menurut saya, karena kita juga dulu di SD ya, di pelajaran di saat sekolah dasar dulu, pertama kita akan belajar pecahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan yang lanjutan namanya desimal, persen,
dan seterusnya. Berarti yang tertangkap di kepala kita paling mudah tentunya adalah pecahan biasa. Jadi kalau begitu, setiap kita nanti melihat ada desimal atau ada persen, mungkin kita tarik dulu dia atau kita bentuk dulu dia menjadi pecahan biasa. Ya, sebentar ya. Oke, terima kasih untuk kesabaran kalian ya. Kalian memang cukup penyabar. Dibutuhkan memang orang-orang sabar ya. Nah, jadi kalau saya sendiri menurut hemat saya gitu, maka soal seperti ini akan kita arahkan menjadi bentuk pecahan biasa A per B. Jadi bentuk desimal sebaiknya diubah dalam bentuk A per B. Mari lihat, jadi gimana mudahnya. 0,4 ini satu desimal di belakang koma kita tahu semuanya adalah per 10. Kalau 2 desimal per 100. Kalau 3 desimal per 1000. Tinggal lihat aja berapa banyak angka 0. Kalau per 10 itu kan nolnya 1. Oh berarti dari 1 di belakang koma tadi. Jadi 0,4 kita bentuk menjadi 4 per 10. Dikurang 1/5. Tapi 1/5 ini juga kita bentuk menjadi per 10 sehingga penyebutnya sama gitu ya. Maka 1 dikali 2 di pembilang, 5 dikali 2 di penyebut. Maka kita peroleh 4 per 10 dikurang 2 per 10. Nah sekarang penyebutnya udah sama. Penyebut sudah sama ini maka pembilangnya tinggal dikurangi. 4 dikurang 2. Itu sebagai pembilang 2 per 10. Per 10 berarti 1 desimal di belakang koma tinggal kita buat 0,2. Segampang itu sebenarnya. Juga selanjutnya nanti akan terasa gampang. Asal metode ini sudah mengerti. Untuk memulainya perlu minum dulu. Yang mau minum boleh dekati saya. Oke. Nah, jadi metode itu akan kita bawa untuk setiap kita melihat desimal ya. Seperti ini 0,4 kali 0,8 tambah 0,5 kali 0,7. Kalau kita mengerjakan itu dalam koma-koma, oh berarti udah mirip-mirip kalkulator gitu. Di kalkulator itu desimal koma-koma itu lazim. Tapi di otak kita lebih sering dalam bentuk pecahan biasa. Makanya kita bisa membagi roti. Kalau roti itu misalnya ini ada satu roti gede, bagi 3 gitu ya. Maka langsung terbentuk di kepala kita memotong 3 bagian. Tapi kalau di kalkulator itu akan dibuat 0,3333 dan seterusnya. Nah jadi cara pandang otak kita ya, pecahan bentuk biasa A per B. Kalau begitu 0,4 kali 0,8 buat dalam pecahan biasa biar lebih mudah dicerna oleh otak. Jadi kita dapat itu 4 per 10 kali 8 per 10 tambah 5 per 10 kali 10 kali 7 per 10. Nah kemudian ada di sini yang penting juga masalah hierarki ya. Tapi cukup dulu yang kita bahas hierarki antara kali, bagi, tambah, kurang. Nah, kalau kali dan bagi ada di sana, maka ini dulu yang pertama dikerjakan. Tapi kalau hanya kali dan bagi misalnya satu baris itu, maka tergantung apa yang dari depan. Dan kalau ada jumlah dan kurang, itu kerjakan setelah kali dan bagi ini gitu ya. Jadi ini adalah hierarkinya. Ini dulu yang pertama, baru ini langkah selanjutnya.
Gitu. Nah, jadi di sini 4/10 kali 8/10 berarti kita kerjakan dan kita ingat ya, kalau misalnya mengalihkan suatu pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 8/10 kali 10. Tentu udah tahu semua lah ya. Jadi yang ini 4 kali 8, 32/100 tambah 35/100. Karena sama-sama per 100 atau penyebut sudah sama, berarti cukup kita buatkan sekali tulis aja penyebutnya per 100. Jadi 32 ditambah 35 tentu kita dapat 67. Per 100 ada 2 nolnya. Oh, berarti 2 di belakang koma. Kalau begitu kita buatkan itu adalah 0,67. 2 di belakang koma. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang sesuai tentu kita bisa lihat di B. Gampang ya. Ingat ya metodenya agar mudah kita pikirkan. Kalau ada di sana koma-koma atau desimal gitu, maka buat dulu dalam pecahan biasa sehingga otak kita mudah mencernanya. Ngerti ya? Boleh disimak dalam beberapa detik. Oke, saya yakin sudah disimak. Yang selanjutnya mari kita perhatikan berikut. Kita lihat di sini sudah mulai tergabung dengan persen. 90% ditambah 0,02 kali 30 ditambah 0,9. Tapi sudah ada pesan di otak. Ada 0,02, robah dalam pecahan biasa. Ada 90%, robah dalam pecahan biasa. Ada 0,9, robah dalam pecahan biasa. A per B. Ya. Jadi yang kita dapat adalah 90%, 90 per 100 tambah 0,02 berarti itu adalah 2 per 100 baru dikali 30 ditambah 0,9, 9 per 10. Nah, di sini sudah ada kita buat warna karena ternyata mata kita juga membantu otak kita ya, sehingga meringankan di saat berpikir. Jadi di sini kita beri pewarnaan seperti ada warna merah di sini, kalian lihat bisa. 90% tadi kita buat 90 per 100 agar kita tahu ini bisa, kalau kita istilahnya adalah coret gitu ya. Cancel out gitu ya. Nah, kita dapat ini dicoret. Itu bacanya jadi 9 per 10 tambah 2 kali 3, 2 kali 3 6 ya. 6 per 10 ditambah 9 per 10. Sehingga karena semua per 10 maka bisa kita buatkan dia penyebutnya satu aja, sekali tulis saja 10. 9 ditambah 6 ditambah 9 per 10. Itu adalah 24. 9 tambah 6, 15 tambah 9, 24 gitu ya. Per 10. Oh iya, ada 01 di 10 itu. Oh, berarti hanya 1 di belakang koma. Jadi 2,4. Segampang itu, gampang kan? Oke, sambil kalian melihat soal itu kembali, boleh saya minum ya. Ya, kita lanjut. Kalau kita sudah paham, maka kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada tanda titik 2, itu artinya bagi gitu ya. 7 bagi 2 itu bacanya, dibagi dengan 0,5 per 0,5 dibagi 14 per 2. Wah, banyak banget baginya. Terus gimana strategi untuk ini? Nah, jadi kalau konsep di benak saya yang mau saya bagi adalah yang kita pelajari yang dulu juga di sekolah dasar. Membagi dengan A per B itu sama dengan mengali dengan kebalikan dari A per B, yaitu B per A. Ternyata lebih mudah mengali daripada membagi gitu. Jadi otak kita menyimpan mengali itu lebih mudah daripada membagi.
Jadi membagi dengan A per B itu sama saja mengali dengan B per A. Itulah konsep yang akan kita gunakan untuk ini. Mari kita coba. Jadi 7 bagi 2 per 0,5 dibagi 14 per 2, apa yang harus kita lakukan? Ini dalam pecahan biasa 7 per 2, 0,5 dalam pecahan biasa 5 per 10. Seperti janji kita tadi, roba dalam pecahan biasa. Dibagi dengan 14 per 2. Nyata kalau 14 per 2 itu kan bisa kita tahu ya, semua kita tahu di sini ya, 7. Nah tinggal memikirkan yang dua ini, yaitu 7 per 2 dibagi 5 per 10. Nah tadi kita sebutkan kalau membagi sama dengan kalikan dengan kebalikannya. Jadi 7 per 2 dibagi 5 per 10 ini sama saja kita buat di sini kali, tapi ini balik. Jadi 10 per 5. Nah gitu. Jadi 10 per 5. Nah kalau begitu kita peroleh bentuk yang lebih sederhana dari situ, yang ditangkap otak kita lebih ringan mengerjakan 7 per 2 kali 10 per 5. Dibagi dengan 7. Tadi hierarki sudah kita pahami ya. Kalau ada kali dan bagi dalam satu baris untuk dioperasikan di suatu pekerjaan soal, maka dari depan aja kerjakan ya. Mulai dari depan. Jadi 7 per 2 kali 10 per 5 itu sudah ada warna merah sengaja gitu ya, agar bisa mata kita membantu. 10 dibagi 2 kali 5 di bawah 10 juga. 10 dibagi 10 artinya itu habis atau 1 kita sebut ya. Jadi tinggallah 7 dibagi 7. Itu sebenarnya berapa? 1. Hanya saja di dalam soal yang ada adalah 1,00. Ya boleh 2 di belakang koma. Semudah itu. Gampang ya? Oke, jika sudah disimak kita akan melanjutkan pada nomor berikutnya. Masih di mengali dengan B per A jika terjadi soal membagi dengan A per B. Gimana kalau ada soal seperti ini? 0,012 dibagi 3. Itu juga sudah kita lihat dari soal yang muncul-muncul gitu ya. Maka kita coba ini gimana agar cepat mengerjakan ini. Pertama tadi itu ada desimal, roba dalam pecahan biasa. Itu ada bagi 3. Apa artinya yang barusan ini? Membagi dengan A per B itu sama saja dengan mengali dengan B per A. Otak kita lebih mudah memikirkan kata kali. Jadi 0,012 dibagi 3 itu adalah 0,012 ada 1, 2, 3. 3 di belakang koma. Berarti 12 per 1000. Dibagi dengan 3. 3 itu sesungguhnya 3 per 1 dalam pecahan. Nah jadi dibagi ini kita tukarlah menjadi kali. Tapi jangan lupa membalik 3 per 1 menjadi sepertiga. Berarti kita dapat 12 per 1000 kali sepertiga. Ada 12 di pembilang, ada 3 di penyebut yang bisa kita bagi gitu ya. Berapa ya 12 per 3 itu 4 ya. Berarti ini adalah 4 per 1000. 4 per 1000. Berarti ada 3 di belakang koma kalau kita buat dalam desimal kembali. Jadi 0,004. Segampang itu. Mana? Sudah lebih memahami? Oke. Kita lanjut ya nomor berikutnya. Nomor ini akan semakin menarik semakin ke ujung. Oke. Ini adalah bagian dari soal yang sama, membagi dengan A per B dilakukan dengan jadi mengali dengan B per A. Tapi ini juga mau berbagi nih, berbagi apa istilah di matematik. 20 per 50 dibagi 4 per 100. Ini kita buat dalam notasi, mungkin akan lebih mudah kita lihat. Kata dibagi itu kita buat dalam notasi.
apa itu titik 2 itu dibagi gitu ya. Tapi karena ada titik 2 ini kita lihat berarti boleh ditukar jadi kali, tapi jangan lupa yang kanan ini dibalik jadi 100/4. 20/50 tadi nolnya boleh kita hilangkan ya, jadi 2/5. Kemudian 100/4 ya, tentu saja kita tahu 100/4 itu 25 ya, 25. Nah, jadi ini tinggal 2/5 kali 25. 25 juga dengan 5 penyebut ini, 25/5 itu 5. Jadi ini 2 kali 5 sebenarnya ya, 10. Nah, jadi kalau ada kata dibagi dalam kalimat dia lebih enak memang kalau dituliskan dalam notasi matematik agar mudah mata kita seperti kebiasaan mengirim ke otak, bagi, tukar menjadi kali dengan membalik pecahan yang ada di kanan. Begitu. Oke, siap, kita lanjut. Nah, ini mulai dengan konsep lainnya. 225 kali 16 berapa ya? 225 kali 29. Saya juga nggak sanggup, nggak kuat melihat soal ini. Sungguh tidak kuat ya. Tapi gini, juga ini pernah dulu di SD kita pelajari ada namanya mendistribusi, distributif, hukum distributif gitu ya. Jadi kalau mata kita sudah melihat di dalam soal itu ada angka-angka yang sama ditebar di mana-mana gitu, maka ingatlah sifat distributif gitu. Nah, jadi sifat distributif itu untuk bisa daripada 225 dikali 16 itu repot lah ya. 225 kali 29 repot banget gitu. 225 bagusan kita pisah sebagai faktor. Kenapa? Karena ada di sana, ada di sini. Bahkan di 3 suku-sukunya ada. Jadi bisa kita lihat itu adalah 225 dikali 16. Jadi tapi dalam kurung kita buat ini dikali 16. 225 dikali 29. 225 dikali 35 minus ya. Jadi kita buat 225 dikali 16. Tambah, tinggal bikin tambahnya. 29 kurang 35. Ini pasti udah lebih mudah kita hitung. 16 tambah 29, 45. 45 kurang 35 berapa ya? 10. Kali 10 tinggal menambah 0 di belakang. Itu berarti 2250, 2250. Jadi gampang kan? Jadi kita bukan disuruh sebenarnya ya, bukan disuruh mengalihkan 225 dengan 16 kalau kita sudah ingat distributif. Tapi tentu yang tidak menyadari distributif maka dia akan mengalihkan. Oke, bisa kita lanjut? Ya bisa lah ya. Yang kedua, kok bisa distributif juga di sini? Nah, mari kita lihat di sini ada di suku pertama 162, ada juga di suku kedua, berarti ada terdistribusi gitu. 162 kuadrat itu artinya kan 162 kali 162 gitu. Nah, jadi apa yang kita pisahkan sebagai faktornya? 162-nya. Nah, jadi ini juga dari segi warna sudah terbantu mungkin ya. 162 pisahkan dulu. Dikali berapa untuk suku yang pertama? Kali 162. Lalu dikurang yang di suku berikutnya 161. Nah, siapa nggak tahu 162 kurang 161? Gampang lah. Gitu ya. Jadi yang ini 162 dikali dengan 1. Wow. Gampang banget, itu 162. Jadi tentu dengan distributif ini kita sedang diberikan sebenarnya, ingatkah kalau begini bisa dicari faktornya. Bisa berkreatif dengan sifat distributif. Daripada kita mengalihkannya 162 kuadrat, rame itu. Itu kan bilangan ratusan yang di kuadrat. 161 kali 162 lagi. Jadi kita sebenarnya sedang diuji, ingatkah bahwa distributif itu bisa mempermudah gitu.
Oke, itulah tentang menggunakan sifat distributif. Yang berikutnya, kita sering melihat di soal-soal ya, sekian persen dari suatu A adalah sekian, maka sekian persen lagi dan banyak persennya gitu. Ini bagian dari soal-soal seperti itu. Jadi ini 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah katanya. Berarti ini menyangkut bagian dari persen, soal-soal sebentuk itu ya. Tapi bagaimana cara kerjanya? Pertama, kata dari di matematik adalah di sini kali gitu ya. Jadi 1/5 dari itu. Oh berarti 1/5 kali itu gitu maksudnya. Nah jadi pertama kalau ini sudah kita buat dengan tanda kali maka otak kita sudah akan terbantu untuk melaksanakan pekerjaannya. Coba kita lihat. Jadi artinya itu adalah 1/5 dikali 2/3 dikurang 1/4. Nah 2/3 dikurang 1/4 kita udah beri warna itu agar terbantu lagi untuk berpikir. Kita sering ya terbiasa melihat pecahan yang bentuk seperti ini. A per B dikurang C per D. Itu adalah kali silang kita sebut ya. Jadi AD yang ini dikali dengan yang ini AD dikurang BC per BD. Oh berarti penyebutnya dikalikan juga di bawah gitu ya. Maka kalau mungkin yang termudah yang tersimpan sejak dulu di benak kita secara umum adalah seperti ini, boleh ya. Sebenarnya itu dari samakan penyebut loh ya. Jadi ini 2 kali 4 yang biru ini kali silang katanya. 2 kali 4 dikurang 3 kali 1 per 3 kali 4. 2 kali 4 3 kali 1 per 3 kali 4. Itulah sebenarnya yang kebanyakan tersimpan di benak kita. Walaupun secara konsep itu samakan penyebut. Sehingga kita peroleh 1/5 kali 2 kali 4 tadi 8 kurang 3 kali 1 tadi 3 dibagi 3 kali 4 12. 8 kurang 3 berapa ya? 5. Oh berarti ini 1/5 dikali 5 per 12. 5 dan 5 ini pembilang dan penyebut kan bisa kita coret kan selaut ya. 1/12. Jadi jawaban soal ini 1/12. Ada kita lihat di pilihan B. Kira-kira begitu ya. Intinya di sini adalah kata dari itu di matematik adalah kali. Dan di saat kita tulis itu menjadi tanda kali, maka otak kita sudah terbantu sebenarnya untuk memproses. Oke, ini mudah ya. Mari kita lihat yang berikut. Masih ringan tapi ini adalah konsep yang akan kita bawa untuk soal-soal selanjutnya. 20% dari 1250. Ada kata dari? Sudah kita tahu tadi konsep itu. Jadi dari itu akan kita ubah jadi kali. Persen, maka tentu itu artinya per 100 ya. Kalau per mil per 1000. Ini persen per 100. Jadi kita tulis 20 per 100. Nah, langsung kepala kita mengiyakan menangkapnya gitu ya. Dikali 1250. Nah, kembali ini sudah kita warnai untuk membantu bahwa ini ada 2 nol di atas sebagai pembilang. Ada 2 nol di bawah, itu kan saling menghabiskan. Atau sebenarnya itu adalah 100 per 100 itu coret gitu. Nah jadi kita peroleh tinggallah 2 dikali 125. Berarti itu 2 dikali 125 250. Segampang itu. Bisa ya? Oke. Nah, jadi ini soal pembukanya untuk persen. Kita dapat jawaban 250 ada di pilihan C ya. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya 15
itu sama dengan 37,5% dari berapa? Dari titik-titik katanya. Oh berarti titik-titik itu yang ditanya. Tapi dengan adanya titik-titik ini, maka di kepala kita juga jadi ada titik-titiknya gitu. Kalau gitu gimana caranya? Oke. Kalimat pertama tadi dari itu adalah kali sudah membantu. Kemudian di saat disebutkan dari titik-titik, sebutkanlah sebuah benda objek di sana dari A. Jadi misalkan yang dicari itu adalah A. Jadi kalau kita tulis begini, 15 itu sama dengan 37,5%, oh berarti per 100 dari jadi kali A. Maka dengan tampilnya tulisan kita itu sudah sangat membantu otak kita mau diapain ini gitu ya. Nah, jadi A-nya itu tentu 100 sudah kita tahu akan dikali ke 15 sana, 37,5 akan jadi pembagi ke seberang sana. Kemudian ada di situ masih koma. Oh ini koma tapi ada 0 dari 100-nya kita lihat untuk membantu. Ini jangan-jangan 37,5 dibuat bulat aja deh. Itu artinya kali 10 lagi bagian atas, kali 10 lagi bagian bawah. Jadi berarti tambahi 0 di atas, hilangkan koma di bawah. Koma yang 1 itu, koma 5 itu. Jadi 15 kali 1000 per 375. Kenapa ini mempermudah? Oh ya, otak kita memang lebih mudah memikirkan angka-angka bulat daripada angka-angka pecahan. Nah jadi tinggal 15 kali 1000 per 375. Kalau misalnya kita ya, sudah ingat ya, 375 itu kan 25 kali 15 ya. Jadi itu berarti 15 kali 1000 per 15 kali 25 gitu. Oh berarti ada lagi 15 ya, boleh dicoret lagi. Berarti sebenarnya dia 1000 per 25 saja gitu. 1000 per 25 bahkan juga bisa kita hemat memikirkannya 100 per 25 dulu deh, nanti kita tambah nolnya gitu. Jadi ini 1000 per 25 atau kita dapat 100 per 25 4, bikin nolnya lagi 40. Begitu. Jadi tadi kalau kita sudah menuliskannya, maka itu adalah berupa gambar di dalam otak kita, simbol itu. Kemudian kita ikuti tadi bahwa koma-koma tidak enak di dalam otak kita untuk diproses. Jadi lebih enak bilangan bulat. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. 15% dari 40 sama dengan 80% dari bilangan berapa? Sudah makin banyak persen. Tapi ini gampang. Mari kita coba. Dan sekaligus kita cari dulu apa intisarinya atau bentuk sederhananya untuk menyelesaikan ini agar cepat. Walaupun di sini akan kita coba berlama-lama untuk semuanya agar mengerti banget. Gitu ya. Nah pertama dari tadi sudah kita mengerti bahwa dia akan kita rubah jadi kali. 80% dari bilangan berapa? Oh berarti misalkan yang kita cari itu adalah A. 80% dari A. Gitu. Maka kalau kita tuliskan 15%. Oh ada persen. Tukar jadi pecahan biasa. 15 per 100. Dari 40. Tukar jadi kali 40. Sama dengan 80%. Tukar jadi 80 per 100. Dari bilangan berapa? Kali A. Jangan kita buatkan titik-titik di sana. Itu membuat sedikit lebih sulit ya. Itulah cara kerja otak. Nah, tapi bisa kita lihat di sini bahwa sebelah kiri ada per 100, sebelah kanan ada per 100. Berarti itu kan bisa kita coret ya. Apa yang terlihat sekarang? Tinggal di kiri itu 15 kali 40 sama 80A. Oh berarti bakalan ada sesuatu ini. Jadi 80-nya kan kalau
istilah kita pindah ke kiri, dia kan tadi pengali di kanan, sekarang dia menjadi di bawah, jadi penyebut. Jadi 15 kali 40 per 80 itu adalah A yang dicari. Jadi A-nya adalah, kalau 40 per 80 kan itu nolnya bisa hilang, 4 per 8 setengah, jadi 15 per 2 ini, atau 7,5. Tapi ada sesuatu, kalau misalnya kita diberikan soal seperti ini kan kita butuh maunya beberapa detik aja deh mengerjakannya. Selalu keinginan kita begitu menyelesaikan soal. Dari sifat ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya bentuk sederhananya adalah 15% dari 40. Maka cukup di sini kita lihat 15 kali 40%, yang enggak usah lagi karena toh di kanan juga kita ada persen. Jadi 15 kali 40, 15% dari 40 sama dengan 80% dari berapa? 15 kali 40 sama dengan 80 kali berapa? Udah, jadi langsung dapat A. A 15 kali 40 per 80 atau 7,5. Gitu sebenarnya soal yang seperti ini. Mudah-mudahan membantu ya. Kemudian soal-soal ini juga perlu ya, kalau kalian memang harus sering-sering berlatih lah soal, ketemu di mana kerjakan, ada waktu kerjakan, saat itu kita berpikir gitu ya. Jadi kuncinya di matematik itu banyak sekali oleh karena latihan. Untuk ingat rumus itu pertama kan memang harus, kalau biar tahan di kepala, di otak kita rumus, maka harus paham gitu ya dari mana. Atau yang kedua, banyak berlatih. Jadi memang benar katanya pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kalau misalnya kita dari kecil juga dulu mau berjalan gitu ya, maka yang melangkah itu kaki kita. Nah, jatuh tapi kita melangkah lagi gitu. Lama-lama kita tanpa disuruh, kalau lihat makanan enak di meja misalnya, kaki kita beranjak sendiri sepertinya gitu ya. Nah, jadi itu dia. Pengalaman adalah guru terbaik, dan sering-seringlah berlatih, mengalami sendiri, maka kamu nanti akan semakin bisa. Lalu kita kenapa belajar bersama ini? Kenapa saya ada di sini untuk berbagi? Oh begini, pengalaman adalah guru terbaik, tapi orang pintar, orang yang mau cepat pintar, mau belajar langsung dari pengalaman orang lain. Sehingga akselerasi lebih cepat gitu ya. Jadi kalau untuk memikirkan ini, kalau saya sendiri ternyata harus butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kenapa kalau enggak tanyakan ke orang lain, langsung dapat itu dalam beberapa saat saja gitu. Itulah gunanya kita berbagi di sini. Oke, kita lanjut ke berikut. Nah, di sini sepotong kayu beratnya 20 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 12 gram. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Jadi data yang ada di sini sebenarnya kita tahu bahwa berat semula kayu itu adalah 20 gram. Kemudian dikeringkan di panas matahari jadi 12 gram. Artinya apa itu? Oh berarti itu tersisa. Itu tersisa kayunya tinggal 12 gram, sudah ringan ya. Berapa persen kandungan air dalam kayu tersebut? Itu berarti tadi kayu itu masih basah, sehingga karena dikeringkan menguap airnya, berarti tinggallah kayu kering 12 gram. Jadi air yang menguap itu berapa persen? Dari berat semula tentunya ya, dari 20 gram itu. Jadi berapa yang berkurang? Itulah airnya. 20 gram dikurang 12 gram itu 8 gram. Itulah air yang berkurang. Ini ditanya berapa persen. Cara membuat persen ya. Sebenarnya kandungan air di situ dalam bagian ya, dalam pecahan 8/20, 8 dari 20.
Tapi kalau mau menulis dalam persen, kalilah ini dengan 1. Tapi 1 itu diberi nama 100% atau 100/100. Persen itu kita biarkan tetap dalam tanda persen. Jadi kita bisa tuliskan kandungan air itu adalah 8/20 kali 100% gitu. Dari 100 ini nolnya boleh kita coret 1, dari 20 coret 1 sehingga terlihat 10/2. 10/2 ringan banget, itu 5. 5 kali 8, 40. Jadi 40%. Kira-kira begitu ya. Saya pikir semua bisa lah paham dan kalau nanti ketemu soal seperti ini sudah bisa lebih cepat dalam menyelesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini soal suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam setengah hari? Wah, ngebut banget. Setengah hari. Kenapa ya maksa banget untuk cepat-cepat ya? Tapi ya itulah soal kan gitu ya. Itu kasus yang terjadi di saat itu. Itu kalau dulu kita pelajari namanya perbandingan berbalik nilai. Tapi strateginya bagaimana bisa saya berbagi di sini. Kira-kira begini. Kalau kita lihat di sana banyak pekerjanya ya, banyak pekerjanya 8 orang. Dan menyelesaikannya 4 hari. Sebenarnya itu maksudnya apa? Oh, itu tenaga yang dibutuhkan menyelesaikan pekerjaan itu adalah 8 kali 4. Tenaga yang dibutuhkan adalah 8 kali 4, 32. Nah, jadi ini kan mau selesai dalam setengah hari. Berarti karena tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 32, mau selesai setengah hari juga, tapi berarti tenaga yang 32 itu yang mengerjakannya agar selesai juga setengah hari. Nah, maka kita lihat bahwa tenaga 32 itu bisa sama dengan setengah kali berapa? Itu dia maksudnya. Berarti ya jelas kita bisa lihat ya bahwa setengah kali berapa ini, berapanya itu bisa kita operasikan 2 kali 32 ya. Jadi 2 kali 32 64. Oh, berarti di sini dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu sebanyak 64 orang. Nah, tapi kita lihat di sini ada sesuatu, apakah harus seperti ini mengerjakan soal ini lamanya gitu. Ya tujuan kita justru bagaimana agar lebih mudah. Nah, kalau begitu tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah sama 32. Sebenarnya maksudnya itu adalah perhatikan di soal ini. 8 orang menyelesaikannya dalam 4 hari. Jadi kalau mau selesai setengah hari, berapa orang? Jadi maksudnya 8 kali 4 itu sama dengan setengah kali berapa? Jadi gitu dong. Maka 8 kali 4 sama dengan setengah kali berapa? Itu berarti yang ditanya ini adalah kalau setengah ini kita kali ke sana gitu jadi kali 2/1 atau jadi kali 2. 8 kali 4 kali 2. Maka banyak orangnya adalah 64. Ya. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi jika mendapatkan soal-soal lagi nanti pada pertemuan sesi-sesi berikutnya soal tentu akan ada tingkat yang lebih sulit yang ditambah lagi, maka kita akan menggunakan konsep ini. Tapi paling tidak kalian sudah mengetahui dulu strateginya untuk soal. Kita lanjut ya. Apa perbedaannya dengan ini? Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu.
Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 ketel. Nah, ini justru perbandingan senilai. Nah, perhatikan ya, banyak ketel itu ada 4, dan untuk memanaskannya, lama pemanasannya untuk 4 ketel itu 6 minggu. Pertanyaannya di sini, bagaimana kalau misalnya ada 16 ketel? Maka lihat tadi banyak ketelnya 4, memanasinya 6 minggu. Ini ada 16, itu berarti 4 kali 4. Gitu ya. Jadi 16 ketel itu, sementara 4 ketel itu sudah 6 minggu ya. Kalau begitu maksudnya adalah kalau 4 ketel itu 6 minggu, berarti kalau ada 4 kali 4 ketelnya, maka minggunya juga adalah 6 kali 4. Makanya kita sebut dia perbandingan senilai. Jadi ada berapa minggu? 6 kali 4, 24 minggu. Gitu ya. Jadi nanti juga ada soal-soal yang menarik lanjutan dari sini yang akan kita bahas di aritmetik dan numerik yang kedua. Ngerti ya? Oke, jika sudah memahami maka mari kita lanjut yang berikutnya. Nilai ujian Tono termasuk dalam urutan 12 dari atas, dan dari bawah ada dari bawah ada berapa siswa di kelas Tono? Nah, mari kita lihat tentang apa soal ini. Ini sebenarnya masalah urutan. Jadi kadang-kadang begini ya, saya adalah urutan ke-11 dari depan pada suatu barisan, tapi merupakan urutan ke-21 dari belakang pada suatu barisan, ya. Atau bahkan ada kadang-kadang kami 5 orang ini satu kelompok tidak terpisah, dan orang yang paling depan di antara kami berlima itu adalah orang yang ke-7 dari paling depan, sementara orang paling belakang di antara kami adalah orang ke-8 dari paling belakang. Jadi sebenarnya kami mulai dari urutan ada berapa orang kami seluruhnya di barisan itu. Itu soal lebih menarik. Tapi di sini akan kita mulai untuk menjawab soal seperti itu. Jadi gambarannya dulu ya. Jadi ini nilai ujian Tono termasuk dalam urutan 12 dari atas dan dari bawah. Kalau kita beri dulu penggambaran sekali, nanti nggak usah kita gambar-gambar lagi untuk yang berikutnya. Nah, ini si Tono, kalau kita lihat dari atas dia urutan ke-12, dan kita lihat dari bawah urutan ke-12 juga, itu menurut soal. Jadi si Tono itu adalah yang ada di sini di titik biru. Nah, itu berarti ada 12 orang mulai dari yang paling atas ya, mulai dari ranking 1 ya sampai si Tono gitu. Ada 12 orang termasuk Tono. Dan dari urutan paling bawah juga ada 12 orang termasuk Tono. Itu artinya apa? Tono ini telah terhitung 2 kali. Jadi untuk menjawab soal seperti ini berarti adalah Tono terhitung 2 kali. Kalau misalnya kita jumlah itu 12 tambah 12 itu sudah berlebih. Karena banyak siswa di kelas itu pastilah 2 kali 12 itu dikurang 1. Yaitu Tono kan terhitung 2 kali. Harus cuma sekali aja Tono terhitung gitu. Jadi kurangi 1 yang terhitung Tono satunya ya. Jadi itu 2 kali 12 kurang 1. Jadi kita dapat 23. Gitu ya. Tapi nanti untuk urutan-urutan yang berbeda, konsepnya sama sebenarnya. Hanya saja ya mungkin nanti akan kita diskusikan di aritmetik numerik yang kedua. Juga ada statistik dan himpunan dan sebagainya.
Oke, ini coba jawab dalam beberapa detik saja. Bisa nggak? Oke, pasti sudah ada yang jawab. Iya, secepat itu. Gimana caranya? Gampang. Ini Mandro urutan ke-14 dari atas dan bawah. Oh, berarti itu artinya banyak siswa di kelas itu adalah 2 kali 14 kurang 1. Sesuai dengan konsep yang tadi. 27. Ya, ngerti ya? Oke, nanti masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas soal kita dan untuk bidang-bidang yang belum kita sentuh, statistik, barisan, dan berbagai hal yang lain. Tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat kita semuanya, dan saya senang berbagi untuk kita semuanya. Semoga semua mendapatkan manfaat yang baik. Cukup sekian dulu malam ini dan saya mengucapkan